Ya, kenapa di Bali tidak bisa, di Papua tidak bisa? Nah, karena Wali Sangha itu bukan penyebar agama Islam, tapi para wali sendiri muncul abad ke-14-an, itu sibuk dengan kegiatan beliau-beliau ini untuk menyebarkan syiar Islam di Jawa. Sehingga para wali itu fokus untuk mengislamkan Jawa, sementara Bali dianggap kecil lah itu. namanya penguasa, kita tahu kan, hidup bagi bangsa Indonesia itu hampir secara keseluruhan itu bersifat patronase. Jadi kalau yang jadi penguasa itu beragama Islam, otomatis rakyatnya beragama Islam. Nah, contoh lihat sekarang India misalnya, ketika Asoka berkuasa, ya itu semua masyarakatnya agamanya Hindu. Ya, tetapi ketika beliau berubah menjadi seorang Buddhis, gitu ya, rakyatnya tidak semuanya Buddhis. Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Hindu Channel. Tastu Jidewa. Swastiastu. Kita membahas lagi terkait dengan di Bali. Kalau kemarin ya memang ada keterkaitan dengan Bali karena Ibu Desa adalah juga orang yang asal dari Bali. Nah, hari ini juga kita mendapatkan informasi untuk membahas kenapa atau mengapa Wali Songo tidak bisa mengislamkan Bali seperti itu. Nah, sebelum kita diskusi, coba kita simak videonya terlebih dahulu karena sudah viral di media sosial. Oke. Aji Dewa. Coba kita tayangkan videonya sekarang juga. Ya, kenapa di Bali tidak bisa, di Papua tidak bisa? Nah, karena Wali Sangha itu bukan penyebar, ya. Ini yang selalu saya sampaikan, bukan penyebar agama Islam, tapi wali adalah kata Jawa, ya. Yang perlu saya jelaskan berdasarkan kamus Jawa, wali itu satu, dokter untuk ngobat-ngobati orang itu, ya. Itu wali. Wali Wayan Mustika berarti ya? Nah, iya kan? Ya. Itu dokter. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, wali itu adalah raja taklukan. Ya. Nah, arti yang ketiga, wali itu adalah penguasa yang ditempatkan di daerah pesisir. Nah, makanya wali-wali itu semuanya ada di pesisir. Leres. Nah, ya itu harus dipahami gitu loh. Nah, namanya penguasa, kita tahu kan, hidup bagi bangsa Indonesia itu hampir secara keseluruhan itu bersifat patronase. Jadi kalau yang jadi penguasa itu beragama Islam, otomatis rakyatnya beragama Islam. Ya, begitu perpindahan Pajajaran ke Kesultanan Cirebon, orang Sunda memeluk Islam. Begitu penguasanya. Iya. Partai Gerindra, masyarakatnya banyak yang pilih Gerindra. PDI, pilih PDI Perjuangan gitu kira-kira ya. Seperti itu patronase, ya. Jadi bukan, loh, kenapa Bali tidak? Tidak. Justru yang di sini penguasa-penguasa lama atau anak keturunan penguasa lama merasa terisolasi. Wah, kok semua rakyat ini? Makanya mereka meninggalkan Jawa menuju Bali. Dan di Bali mereka itu statusnya jadi tinggi. Ya, dia tidak menggunakan nama Putu, ya, Ketut, Wayan, Inengah dan sebagainya, tapi apa namanya? I Gusti, I Dewa, Anak Agung, ya. Akhirnya menjaga di Bali sebagai penguasa kan akhirnya kan. Itu aja Dewa penjelasan dari apa yang sudah tersebar di media sosial. Memang ada beberapa alasan, yaitu alasan yang terkuat menurut beliau adalah Terisolir. pinggirkan ya. Iya, terisolir mereka. Pinggirkan, kemudian akhirnya beliau anak-anak keturunan raja ini
ke Bali dan membentuk atau sebuah kerajaan atau sebuah penguasa gitu. Iya. Dari sisi lain bagaimana penjelasan Haji, karena kan wali tadi kan dijelaskan bahwa dalam bahasa Kamus Jawa gitu. Kan begini, tadi statement beliau itu mengatakan bahwa kenapa Bali dan Papua tidak bisa diislamkan? Kan itu poinnya. Jadi kemudian berkembang lagi bahwa seolah-olah wali-wali itu memang tidak punya, katakanlah tidak punya rencana, tidak punya keinginan untuk mengislamkan Bali misalnya, seperti itu. Kan seolah seperti itu. Kenapa? Menurut beliau, kata wali itu memang bukan pekerjaannya untuk mengislamkan. Seolah kan begitu. Karena wali itu artinya apa? Raja taklukan, kemudian patronase. Ya, beliau menggunakan istilah itu artinya kalau rajanya di sebuah wilayah itu agamanya Islam, maka rakyatnya agamanya Islam. Kan begitu. Nah, contoh lihat sekarang India misalnya. Ketika Asoka berkuasa, ya itu semua masyarakatnya agamanya Hindu. Ya, tetapi ketika beliau berubah menjadi seorang Buddhis, gitu ya, rakyatnya tidak semuanya Buddhis. Sebagian Hindu, sebagian Buddhis. Nah, tapi ketika penerusnya yang beragama Buddha menjadi raja, semua kuil-kuil Hindu dihancurkan. Nah, akhirnya salah seorang pendeta Hindu yang masih tersisa namanya Pusimitra berontak, dibunuh raja Buddhanya. Lalu beliau mengangkat diri menjadi raja Hindu. Semua wihara dihancurkan. Nah, apakah di Jawa terjadi seperti itu? Nah, ini kita lihat sekarang. Karena dari teori beliau yang mengatakan bahwa secara patronase, kalau rajanya Islam, masyarakatnya Islam, rakyatnya Islam. Contohnya ketika Pajajaran menjadi Kesultanan Cirebon, ya, karena rajanya Muslim, kemudian masyarakatnya Muslim semua. Apakah seperti itu? Nah, kita lihat sekarang Majapahit misalnya, rajanya agamanya apa? Siwa Buddha. Masyarakatnya ada yang Siwa, ada yang Buddha. Makanya muncullah namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya Siwa dengan Buddha sama. Semua sama dan satu. Tapi dua. Kan begitu. Artinya tidak mutlak. Kalau pemimpinnya beragama Islam, lalu seluruh masyarakatnya beragama Islam. Kalau memang demikian, kenapa ada kejawen? Kenapa ada wayah kaki? Kenapa ada banukling? Lalu kita lihat, Osing tidak Islam. Kemudian Samen tidak Islam. Kalang tidak Islam. Sunda nggak semuanya Islam. Nah, jadi menurut saya, kenapa Bali tidak bisa diislamkan? Karena memang kita lihat sejarahnya. Kerajaan di Bali sebelum zamannya Wali sudah ada kerajaan. Sebelum Markandeya ke Bali pada abad ke-7, sudah ada sebelum Masehi dari luar Bali masuk lewat utara. Ini terbukti dengan digalinya 20 kerangka oleh arkeolog Udayana. 16 kerangka dipendam kembali, 4 dibawa ke Denpasar. Ketika dites tulangnya berumur 2225 tahun. Berarti sebelum Masehi mereka sudah masuk. Coba lihat sekarang masyarakat Bali. Kenapa di Kintamani ada kelenteng dalam pura? Kenapa di Gianyar ada pura, di dalamnya ada musola? Ya, jadi begini kalau menurut saya, Bali tidak bisa diamankan karena memang waktu itu para wali sendiri muncul abad ke-14-an itu sibuk dengan kegiatan beliau-beliau ini untuk menyebarkan syiar Islam di Jawa. Dan Jawa ini kan luas dan tidak mudah mengislamkan Jawa pun, sehingga para wali itu fokus untuk mengislamkan Jawa, sementara Bali dianggap kecil lah itu. Ya, Bali kecil, penduduknya pun nggak banyak. Yang lebih penting adalah Islam di Jawa, karena kerajaan Islam pertama di Jawa, bukan di mana-mana, Demak. Jawa ini penting sekali, ya, penting sekali Jawa ini. Jadi kalau menurut saya, para wali itu fokus di Jawa. Bali urusan gampang lah. Karena hal itu terbukti penjajahan Belanda dulu itu ya, Ji, ya. Belanda di Jawa lama, di Bali sebentar. Di Bali hanya 38 tahun kok Belanda menjajah.
Kenapa? Bali tidak ada sumber daya alam, tidak ada yang perlu diperebutkan, nggak ada komoditas. Karena Belanda menjajah kan juga urusannya rempah-rempah, dagang. VOC itu kan perusahaan dagang, itu bukan murni Belanda. Masyarakat Belanda bukan, dagang itu. Jawa berapa abad dijajah? Bayangkan, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa kerajaan karena terpinggirkan, terisolir di Jawa, lalu mereka ke Bali membangun kerajaan, lalu muncul Gusti, Anak Agung. Enggak, Anak Agung Gusti itu munculnya di Bali, nggak ada urusan sama Jawa. Kita lihat sejarah sekarang. Abad ke-7 mereka datang ke Bali, membangun peradaban. Peradaban awal, peradaban Hindu. Kemudian abad ke-10 datang Empu Genijaya, Empu Garge, Empu Semeru, Empu Kuturan, Empu Baradah. 5 resi datang ke Bali, membawa ajaran Hindu. Abad ke-10 belum ada wali, tapi sudah ada raja di Bali. Kerajaan sudah ada. Nah, mulai munculnya istilah-istilah ya Gusti, ya Dewa, Anak Agung, itu kan abad ke-15 mulai munculnya. Ya, itu pun juga bukan karena orang Jawa saja, di Bali sudah ada. Sudah ada yang namanya keturunan raja, sudah ada di Bali itu. Ya, ada pasak kayu selem misalnya, sudah ada. Jadi saya katakan atau saya yakin bahwa kenapa Bali tidak bisa diislamkan, itu karena memang dulu wali fokusnya di Jawa. Jadi memang tidak ada program. Tidak ada program untuk mengislamkan Bali. Jadi yang tersebar di media sosial ini sebenarnya tidak perlulah mengulik-ngulik itu sebenarnya. Tidak perlu. Karena untuk apa? Iya, karena akhirnya nanti menjadi liar seperti Iya, jadi liar nanti. Nggak perlu. Artinya kita untuk membahas hal-hal seperti ini kita perlu tahu sejarah. Sejarah yang jadikan acuan, jangan yang lain. Ya kalau waktu itu wali mau mengislamkan Bali gampang banget. Maaf, guru saya dulu Muslim. Beliau seorang kiai dari Lamongan. Beliau mengatakan bahwa sebetulnya wali itu tidak 9. Wali itu konon menurut beliau ya 54. Jadi kalau ada, tapi memang yang memegang peran penting itu 9. Kalau misalnya ada satu yang lebar, ada yang meninggal, ada yang wafat begitu, nanti ada satu yang menggantikan. Namanya tetap sama. Misalnya Sunan Kudus, Sunan Kudus, Sunan Kudus, Sunan Derajat. Ya, tetap Sunan Bungkul, tetap namanya. Walaupun orangnya beda. Mungkin ada pemilihan lah kira-kira siapa yang tepat menggantikan. Ya, satu. Jadi kalau saya katakan lebih fokus di Jawa. Ya. Lain halnya nanti ketika Majapahit runtuh, memang bangsawan-bangsawan di Majapahit banyak yang ke Bali, tapi di Bali sudah ada kerajaan. Sudah ada Jayapangus, sudah ada. Banyak kerajaan di Bali. Udayana sebelum Majapahit sudah ada di Bali. Udayana malah dikatakan asli orang Bali. Artinya bahwa yang memang hadir di arah ke era keruntuhan Majapahit ke Bali itu tatanan secara igusti, dewa itu sudah terjadi. Sudah ada di Bali, sudah ada. Ya, bukan karena orang Jawa lalu ke Bali kemudian dia membuat nama igusti, dewa, Anak Agung. Enggak. Kalau menurut saya tidak seperti itu kondisi itu. Kemudian Ji Dewa, ini karena Aji Dewa agak repot juga, jadi kita tidak bisa diskusi lama. Kemudian Ji Dewa, kita izin bertanya lagi. Oke. Dari sisi mana kita bisa lihat kebertahanan Bali sampai saat ini? Apa kekuatan Bali? Ya. Oke, dulu memang seperti memang kita dengarkan apa yang diceritakan beliau. Tetapi dari sisi lain, apa Ji Dewa? Secara fisik sebetulnya melihat keruntuhan Majapahit, kemudian katakanlah bangsawan-bangsawan Majapahit tidak ingin Bali mengalami sirna hilang kertaning bumi, mereka ke Bali membuat terah banyak, terah ini, terah itu, terah ini, dengan harapan kalau terah-terah ini sudah optimal potensinya mereka akan bergabung kolaborasi. Satu, secara fisik itu pertahanannya, ya. Yang kedua, memang selain hal-hal yang bersifat fisik, ada hal-hal yang bersifat metafisik. Artinya dibuatlah sesuatu di Bali sehingga Bali bertahan dan tidak mudah digempur dari luar. Saya cenderung mengatakan bahwa sebetulnya ketika Majapahit runtuh, ada invasi yang ingin ke Bali, tapi tidak berhasil. Karena sebetulnya Bali sejak abad ke-10 sudah ada pagar
secara metafisik. Sudah dibuat pagar dan tidak mudah masuk ke Bali. Apalagi memang ada Selat Bali di sana. Ya, tidak mudah. Artinya Bali bisa bertahan itu tidak hanya karena pertahanan secara fisik, tapi juga secara metafisik, secara niskala. Dan dengan ritual-ritual di Bali sebetulnya keseimbangan antara skala dan niskala itu tidak tertandingi. Skala misalnya dulu abad ke-10 Bali mengalami paceklik, kemudian muncul Kayangan 3 memberikan kemakmuran di Bali. Lalu abad ke-15 muncul konsep Tripurusa, wujudnya Padmasana dan itu ada di Kayangan Jagat. Ini menyebabkan Bali skala itu kemakmuran, ini skala spiritual, ini menyatu, ini menyebabkan Bali bertahan tanpa tanding. Saya lebih suka mengatakan Bali tanpa tanding karena skala ini skalanya imbang. Kalau saja ini bisa dipertahankan, sampai kapanpun Bali tidak akan pernah dengan mudah diinvasi pihak luar. Seperti itu. Nah kemudian Cidewa ada pemahaman lain tidak sih bahwa kekuatan Bali di sisi lain terkait dengan budaya dan tradisi ini kita lihat dari mana? Apakah benar memang dari desa adatnya atau memang seperti apa? Sepertinya pada awal Empu Kuturan mendeklarasikan Kayangan 3 itu tujuannya untuk membuat masyarakat di desa ya itu sehat lahir batin, makmur dan sejahtera. Kalau ini bisa berjalan terus, maka peran desa adat sangat besar dalam mempertahankan budaya, tradisi, adat dan pantangan. Karena apa? Bali ini sebetulnya kekuatannya ada di desa adat, bukan di pemerintahan formal. Bukan, desa adat ini sebetulnya yang memegang yang menjadi kekuatan Bali. Artinya kalau saja Bali dengan budayanya, tradisinya, adatnya dan pantangannya tetap bisa dikelola oleh desa adat secara tepat, maka tidak mudah Bali itu goyah. Tidak mudah Bali itu digoyahkan dari luar. Tidak bisa. Artinya apa? Sekarang kuncinya ada di desa adat. Kuncinya di desa adat. Kuncinya di desa adat. Kan di Bali itu hebatnya begini. Budaya, tradisi, adat seolah-olah menjadi ajaran agama. Nah, ini luar biasanya. Walaupun kalau kita buka misalnya kitab sucinya Hindu, ini nggak ada dalam Weda. Tapi di Bali ada, dianggap di Bali sebagai ajaran agama. Nah, ini hebatnya. Menjadikan budaya tradisi sebagai ajaran agama ini merupakan sebuah pola yang luar biasa untuk bertahan dan berkesinambungan tanpa tanding. Bali tanpa tanding. Bali judulnya jadi Bali tanpa tanding gitu loh. Nah, kita tidak bisa diskusi lama-lama Cidewa. Ini sudah di kode-kode Cidewa sudah ada kegiatan lain nanti. Iya. Sebenarnya suksema Cidewa. Sama-sama. Nah, Bali tanpa tanding, Bali tidak akan bisa dimuslimkan. Bahkan Bali mengapa tidak bisa dimuslimkan oleh wali memang sudah tidak ada misi pada Tidak ada misi. Tidak ada misi sama sekali dan tetap semangat untuk kita akan memberikan penyiaran-penyiaran kegiatan-kegiatan, isu-isu atau informasi terkait dengan keberadaan umat Hindu di daerah-daerah seperti itu. Dan kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Aji Dewa Suratnaya. Paramasanti. Om Santi. Om. Sama-sama.